Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Wa mithalul ibadatil badaniyati aydan, dan contoh beberapa ibadah badaniyah aydan pula as-salatu, itu salat. Nah, kemarin dicontohkan dari beberapa al-a'malus salihah yang merupakan manifestasi. Apa itu manifestasi? Yang merupakan penjabaran daripada Islam adalah haji. Nah, kemudian pada bait berikutnya kata syiyamu misalu hadzal hajj was salatu kata syiyamu fadri waz zakatu. Termasuk daripada al-a'malus salihah adalah as-salat. Walaupun penyebutannya nomor 2 dalam bait ini, tapi sebenarnya salat itu kewajibannya lebih utama dibanding haji. Adapun haji dalam bait syair didahulukan penyebutannya karena darurat syair aja, darurat syair, supaya wazannya seimbang, wazan baitnya seimbang, bahar rojaz. Wahia, dan dia as-salat lughatan secara bahasa ad-du'a'u mutlaqan, doa mutlaqan secara mutlak. Jadi berdoa atau berharap secara bahasa adalah salat. Wa syara'an, dan menurut syara' aqwalun, itu perkataan-perkataan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan, muftatahatun, yang dibuka, itu aqwal wa af'al, bit takbiri, dengan takbir, mukhtatamatun, ditutup, itu aqwal wa af'al, bit taslimi, dengan salam, bi syara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Wahia, dan dia salat fi kulli yaumin, dalam setiap hari, setiap sehari semalam, fi kulli yaumin wa lailatin, khamsun, itu 5, ma'lumatun, yang diketahui, itu salat, minad dini, dari agama, bid-darurati, dengan pasti. Perkara dalam syariat yang disebut ma'lum minad din bid-darurah adalah perkara yang diketahui hukumnya oleh seluruh orang Islam yang paling bodoh sekalipun. Sehingga ketika disebut ini perkara, tanpa berpikir, semua orang Islam tahu hukumnya. Nah, berarti perkara apa namanya? Ma'lum minad din bid-darurah. Salat yang 5 waktu wajib. Misalkan zina haram, mencuri haram. Nah, itu namanya perkara-perkara yang hukumnya apa? Ma'lum minad din bid-darurah. Wal aslu fiha, dan dasar fiha, di dalamnya salat, qabla al-ijma'i, sebelum adanya ijma', sebelum adanya kesepakatan para ulama, ayatun, beberapa ayat, kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata, dan dirikan oleh kalian akan salat. Nah, di sini digunakan fi'il amr, aqimu, dirikan oleh kalian. Fi'il apa? Amr. Dan fi'il amr fil asli lil wujub, dasar kaidah menyebutkan bahwa perintah itu dasarnya untuk menunjukkan apa? Kewajiban. Dasarnya itu. Ai hafizu 'alaiha daiman, artinya jagalah oleh kalian 'alaiha, atasnya salat, daiman, senantiasa.
Wa akhbarun, dan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil atas wajibnya salat ka khabari sahihaini, seperti hadis dua kitab sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, annahu, bahwa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, faradallahu, telah mewajibkan oleh Allah, ala ummati, atas umatku, lailatul isra'i, di malam Isra, khamsina salatan, 50 salat. Falam azal uraji'uhu, maka senantiasa oleh aku, kata Rasulullah, uraji'uhu, kembali atau berharap kepada Allah, kembali kepada Allah, wa as'aluhu, dan memohon oleh aku akan Allah, at-takhfifa, akan keringanan, hatta ja'alaha, sehingga menjadikan oleh Allah akan salat khamsan, 5 salat, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam setiap sehari semalam. Nah, sini ada catatan penting terkait hadis ini, bahwa pertama, Isra dan Mi'raj tidak boleh difahami atau diyakini bahwa Rasulullah dinaikkan oleh Allah, itu dalam peristiwa Mi'raj. Tidak boleh diyakini bahwa Rasulullah hendak bertemu Allah. Pemahaman rusak. Tidak boleh dikatakan demikian. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bahwa kemudian ketika Mi'raj Rasulullah mendapatkan wahyu perintah salat dari Allah, itu tidak menunjukkan bahwa Allah ada di atas. Rasulullahnya yang ada di tempat tersebut. Adapun Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Diwahyukan kepada Rasulullah di tempat, di arah atas perintah salat tersebut, lalu kemudian turun ke langit 7, kemudian ke langit ke-6, di langit ke-6 ketemu Nabi Musa, di langit ke-7 ada Nabi Ibrahim alaihi salam, di langit ke-6 oleh Nabi Musa diperintah Rasulullah untuk kembali ke tempatnya semula di mana beliau mendapat wahyu, supaya memohon kepada Allah diringankan salat. Kata Nabi Musa, 50 itu sangat berat bagi umatmu, sangat berat. Kembali lagi, sal rabbakat takhfif, mintakan kepada Tuhanmu akan keringanan. Nah, maksudnya kembali lagi ke tempat di mana engkau dapat wahyu, bukan kembali lagi kepada Allah lantas Allah ada di arah atas, bukan. Nah, di sini disebutkan falam azal uraji'uhu, bolak-balik Rasulullah antara Nabi Musa dan tempat di mana beliau dapat wahyu berkali-kali, hingga kemudian tetaplah salat menjadi hanya 5 waktu salat saja. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Musa sengaja memerintah Rasulullah demikian supaya Rasulullah tidak buru-buru turun, karena Nabi Musa senang bertemu Rasulullah. Balik lagi, tersini lagi, bolak-balik. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Hikmahnya selain daripada meringankan salat itu sendiri bagi umatnya, Nabi Musa mengambil faedah supaya senantiasa melihat Rasulullah, senang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh
As-Sayyid Al-Marzuqi dalam Aqidatul Awam mengatakan apa? Wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kayfin wa inhisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Rasulullah dapat wahyu perintah salat langsung dari Allah min ghairi kaifin wan hisarin. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Penting itu. Karena beberapa orang bahkan beberapa mubalik di dalam ceramahnya kadang mengatakan bahwa Rasulullah mi'raj untuk tujuan bertemu Allah. Nauzubillah. Itu keyakinan rusak begitu ya. Tetapi tujuan Mi'raj adalah untuk memuliakan Rasulullah. Memuliakan Rasulullah dengan diangkat dan diperlihatkan ke alam atas terhadap beberapa keajaiban-keajaiban di sana, di alam atas tersebut. Sehingga ketika Mi'raj Rasulullah melihat Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat surga, Rasulullah melihat Al-Baitul Ma'mur dan lain sebagainya. Makhluk-makhluk Allah yang sangat dahsyat penciptaannya yang berada di alam atas. Dan ketika Rasulullah Mi'raj bahwa beliau melihat Allah dengan hatinya juga benar. Itu ditetapkan dalam Al-Qur'an, ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Al-Quran menetapkan peristiwa ru'yatun nabi tetapi bifuadihi, karena itu disebutkan dalam ayat ini al-fuad, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad yang dimaksud fuadun nabi, hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah Mi'raj melihat Allah bukan dengan mata kepalanya, tapi dengan hatinya. Peristiwa itu benar, tetapi itu juga tidak menunjukkan bahwa Allah ada di arah atas. Rasulullahnya berada di tempat tersebut, di arah atas, adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sebagaimana Nabi Musa mendengar kalam Allah, mendengar kalam Allah langsung, yang bukan huruf, bukan suara dan bukan bahasa, juga melihat yang melihat Allah, yaitu apa? Gunung. Nah, peristiwanya di mana? Di bumi ini. Itu bukan berarti bahwa Allah ada di bumi ini atau di Tur Sina, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah langsung tersebut. Tur Sina bukan artinya Allah ada di Tur Sina. Nabi Musa yang ada di Tur Sina. Adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, kemudian dari hadis ini ada pelajaran penting lainnya yang patut kita petik, yaitu bahwa Nabi Musa alaihi salam sudah wafat. Dalam peristiwa Mi'raj tersebut, Rasulullah naik ke atas di langit ke-6 disambut oleh Nabi Musa. Nabi Musa sudah wafat. Difahami dari sini bahwa orang-orang yang sudah wafat dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, mereka memiliki tasarruf. Apa tasarruf itu? Memiliki pekerjaan, memiliki kemampuan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah.
dan bahkan memberikan manfaat. Sebagaimana Nabi Musa memberikan manfaat bagi kita umat Rasulullah ini, yang kalau bukan dengan sebab Nabi Musa, sholat 50 waktu. Gimana coba? 5 waktu aja pada malas. 5 waktu aja pada malas. Padahal Nabi Musa sudah wafat. Itu artinya orang-orang yang sudah wafat daripada para nabi Allah dan para wali Allah tidak lantas kemudian apa? Mereka habis ceritanya, tidak memberikan manfaat lagi, tidak. Nah, para nabi setelah mereka wafat, para wali setelah mereka wafat, tetap mereka adalah para nabi, para wali Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dapat memberikan faedah bagi orang-orang yang hidup, memberikan faedah bagi orang-orang yang hidup. Rasulullah dalam hadis hayati bersabda, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Jadi wafatnya Rasulullah tetap memberikan kebaikan bagi kita, sebagaimana hidupnya memberikan manfaat bagi umatnya, jelas itu. Demikian pula setelah wafatnya tidak kemudian terputus manfaat Rasulullah. Rasulullah sampai saat ini senantiasa beristighfar bagi umat-umat yang melakukan maksiat. Rasulullah dalam hadis mengatakan gitu. Mengatakan fa in raaitu syarran istaghfartuhu lakum. Kalau aku mendapati keburukan yang dikerjakan oleh umatku, maka aku mohonkan ampunan kepada Allah bagi kalian. Oh, gitu. Nah, jadi Nabi Musa sudah wafat, tapi begitu memberikan manfaat bagi kita umat Rasulullah yang dengan sebab beliau salat diringankan menjadi hanya 5 waktu saja dalam sehari semalam. Berjasa besar itu Nabi Musa itu. Berjasa besar. Kalau bukan karena Nabi Musa, wah, berat salat 50 waktu. Nah, namun demikian difirmankan oleh Allah bahwa 5 waktu salat setara dengan 50 waktu salat. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi 5 waktu sama dengan 50 waktu salat. Fal faraidu minha, maka salat-salat yang fardu minha daripadanya, maka perkara-perkara yang fardu minha daripadanya al faraid khamsatun itu 5 salat bisyar'i dengan syarak. Jadi yang wajib hanya 5. Salat fardu hanya 5. Witir bukan wajib. Duha, tahajud bukan wajib bagi kita sebagai umatnya, umat Rasulullah. La yazidu 'alaiha, tidak bertambah 'alaiha atas 5 waktu, illa ayyanzura asy-syakhsu, kecuali apabila bernazar oleh seseorang salatan akan suatu salat, fatalzamuhu, maka menjadi lazim itu salat hu akan asy-syakhs, akan seseorang, bin nadhri, dengan sebab nazar. Wajibnya bukan dasar, bukan asalnya wajib, tapi wajibnya karena dinazarkan. Adapun salat yang wajib dasarnya hanya 5 saja. Nah, di dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya namanya Muadz ibn Jabal ke Yaman untuk berdakwah, menyebarkan ajaran-ajaran Islam.
Rasulullah berkata kepadanya, innaka sataqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Engkau wahai Mu'adz akan mendatangi sekelompok orang daripada ahlul kitab, orang-orang Nasrani atau ahlul kitab, mereka yang mengaku pengikut Nabi Isa. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi, maka hendaklah awal apa yang engkau serukan terhadap mereka, engkau ajak terhadap mereka, syahadatu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, yaitu dua syahadat. Ini dia nih syahadat. Kemarin sudah kita bahas syahadat itu harus sinkron antara hati dengan mulut. Jadi mereka supaya bersaksi dengan mulut mereka dan meyakini dengan hati mereka dengan dua syahadat ini. Fa'in adimu dzalika, apabila mereka sudah mengetahui itu, setelah mereka bersyahadat, fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal lailah. Kalau mereka sudah bersyahadat, kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka khamsa salawatin, 5 salat fil yaumi wal lailah, dalam sehari semalam. Nah, ini penyebutannya dalam hadis ini nomor 2 setelah syahadat, maksudnya setelah syahadat kemudian salat. Nah, maka salat itu adalah afdhalul a'mal, paling utama amal dari berbagai amal soleh apapun setelah syahadat. Setelah syahadat. Di beberapa riwayat lain disebutkan bahwa yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat adalah salat. Salat. Di dunia ini kita kalau ingin menilai seseorang pada perilakunya atau pada keteguhan dia memegang teguh ajaran syariat, mula-mula ini salat bagaimana nih orang. Kalau kita pengen tahu nih orang memegang teguh ajaran syariat atau tidak, dilihat daripada apa? Salatnya. Kalau sebatas kagak mabok doang, banyak yang kagak mabok. Kalau sebatas kagak judi, ya yang kagak judi banyak. Tapi kalau salat itu menjadi patokan sebelum mengukur kepada dia tidak berjudi atau tidak, mabuk atau tidak, mengerjakan ini itu atau tidak, lihat salatnya. Nah, karena itulah maka di akhirat pun salat itu adalah di antara apa yang pertama kali dihisab oleh Allah. Lanjut. Kadza ay mislu ma dzukira min al-hajj was-salati. Kadza seperti ini, ay mislu ma dzukira artinya seperti apa yang telah disebutkan minal haji, daripada haji, was-salati dan salat, fi kaunihi dalam adanya misalan sebagai contoh, lil amali shalih, bagi amal soleh, yang ini merupakan apa? Syaratu kamalil iman. Kemarin kita bahas itu, bukan syaratu sihhatil iman, tapi syaratu kamalil iman. Fasyamu kadzalika, maka puasa kadzalika demikian pula, daripada apa? Syaratu kamalil iman. Wa huwa, dan dia as-siyam lughatan secara bahasa al-imsaku, menahan. Soma yasumu, makna harfiahnya amsaka yumsiku, apa artinya? Menahan. Wa syar'an, dan menurut syara' as-siyamu syar'an al-imsaku, yaitu menahan, anil mufattiri, dari perkara yang membatalkan puasa,
jami'an nahari, keseluruhan hari, ada sepanjang hari, ala wajhin makhsusin, di atas segi yang khusus. Artinya dengan bahasa kitanya syarat dan ketentuan berlaku. Nah, begitu. Itu. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi bukan al-imsak doang, tidak makan, tidak minum, tapi ada ketentuan-ketentuan di dalamnya. Wa qad furiḍa, dan telah difardukan as-siyam 'alal mukallafina, atas orang-orang mukallaf, fi hadhihi syari'ati, dalam ini syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shaum Ramadan, yaitu shaum Ramadan, min kulli amin, dari setiap tahun, la ghairu, tidak ada yang lain. Jadi puasa wajib itu hanya bulan Ramadan, kagak ada yang lain. Selain bulan Ramadan tidak wajib. Perempuan haid di bulan Ramadan tidak boleh puasa haram. Lantas dia mengqadha di luar bulan Ramadan, itu qadanya qadha Ramadan, walaupun itu wajib. Kan di luar Ramadan itu, tapi tetap dia apa? Wajib, tapi adalah qadha Ramadan. Jadi yang wajib itu puasanya Ramadan aja udah. Yang lain tidak ada yang wajib asalnya gitu. Aslan, secara asalnya, kecuali apabila dinadzarkan. Kecuali dengan ada sebab-sebab yang lain. Ada sebab-sebab tertentu. Dasarnya puasa yang diwajibkan secara syara adalah bulan Ramadan, la ghair. Tidak ada yang lain. Liman ataqa, bagi orang yang mampu, minhum, dari mereka mukallafin, zalika, akan demikian itu siam. Di sini catatan liman ataqa. Jadi kalau tidak mampu tidak wajib. Ada orang dia mengatakan, betul saya tidak mampu, itu udah tidak wajib. Orang tua misalkan sudah sangat tua, dia kalau suruh puasa bisa pingsan tengah hari atau bisa mati tengah jalan. Dia makannya sering, per 2 jam makan, 2 jam makan, tapi makannya dikit-dikit. Ada model begitu. Kalau udah sangat tua ya, tidak mampu dia puasa, ya berarti nggak usah puasa, bahkan haram. Kalau puasa dipandang membahayakan, jadi haram puasa. Nah, maka di sini ada catatan liman ataqa. Lanjut. Wa kana fardhu shaumi Ramadan, tetapi kalau ada anak muda badannya keker, lantas dia apa? Tengah hari dia kata, "Aduh, saya enggak kuat puasa." Itu sih bukan kagak kuat, itu mah males. Anak kecil aja pada kuat. Badan keker gede, serem betul orangnya, suruh puasa lemas, dikata kagak kuat. Udah gitu pakai alasan lagi kagak sahur. Urusan kagak sahur doang lemes banget. Bukan kagak kuat, ngawe? Kagak niat pengen puasa namanya. Wa kana fardhu shaumi Ramadhan, dan adalah kewajiban puasa Ramadan fi syahri Sya'ban, dalam bulan Sya'ban. Jadi diwajibkannya di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Minas sanati tsaniyati lil hijrati, dari tahun kedua daripada hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, tahun keduanya barulah diwajibkan puasa Ramadan. Fadri ay fa'lam ay i'lam ma dzukira, artinya ketahuilah apa yang telah disebutkan. Wa huwa hashwun kammala bihil wazna. Ya, sebenarnya itu fadri di sini hanya untuk apa? Menyempurnakan bait saja. Fadri waz zakatu. Jadi tidak ada
kaitannya dengan pembahasan tema. Nah, itu diantara contoh-contoh daripada al-a'malus salihah yang dimaksud dengan al-Islam. Dimaksud dengan al-Islam. Wal Islamu syuruhanna bil amal, gitu. Islam itu identiknya gitu dengan kerjaan-kerjaan. Tapi kalau iman itu menyangkut hati, keyakinan. Kalau Islam itu menyangkut kerjaan-kerjaan. Syarhanna bil amal. Misalu hadzal hajj was salatu kada siyam fadri waz zakat. Contoh-contoh kan itu, salat, puasa, zakat dan seterusnya. Nah, orang yang tambahan sedikit, orang yang dia istiqomah dalam dua hal ini, imannya lurus, kuat, mantap, i'tiqad, dia jazim dalam keyakinan dirinya, lalu dia istiqomah di dalam mengerjakan al-Islam, itu amalan-amalan tadi, kewajiban-kewajiban syara', dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh syara', maka selanjutnya akan hasillah dia kepada maqam ihsan. Maqam ihsan. Apa itu ihsan? Al-ihsan, kata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maqam ihsan itu maqam tinggi. Ibaratnya maqam ihsan ini adalah buahnya daripada hasil pengamalan dari al-iman wal Islam, yaitu di mana seseorang sampai kepada tingkatan dalam ibadah dia seakan-akan melihat Allah. Bukan artinya betul melihat Allah ada di hadapannya. Allah tidak boleh dipersonifikasi. Lah apa itu? Tidak boleh dipersonalkan. Nah, begitu. Karena Allah bukan fisik. Tapi yang dimaksud ka'annaka tarahu, dari sangat khusyuknya ini orang dalam ibadah, seakan-akan dia melihat. Seakan-akan dia melihat Allah. Bukan artinya betul melihat Allah. Contoh pada maqam ini seperti ada sahabat Nabi namanya Harithah. Harithah ini satu waktu ditanya oleh Rasulullah, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Harithah? Harithah menjawab apa? Asbahtu mu'minan haqqo. Saya sekarang pagi ini betul-betul jadi seorang mukmin yang hakiki. Bukan artinya tidak mukmin sebelumnya, bukan. Sebelumnya mukmin. Tapi dia menjawab asbahtu mu'minan haqqo. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Unzur ma taqul fa inna likulli maqalin haqiqatan." Lihat apa yang kau ucapkan itu, karena setiap ucapan itu ada hakikatnya. Jelaskan maksudnya begitu. Lalu Harithah menjawab, "Ashartu laili wa azma'tu nahari faka'anni bil arshi bariza wa ka'anni bi ahlil jannati yatana'amuna fiha wa ka'anni bi ahlin nari yata'awawuna fiha." Atau kama qala. Jadi disebutkan, kata Harithah, "Wahai Rasulullah, saya hidupkan malam saya dalam ibadah kepada Allah. Wa azma'tu nahari, siang harinya saya berpuasa." Artinya dia apa? Megang teguh ajaran Allah dan memperbanyak perkara-perkara sunnah. Apa yang terjadi kemudian? Faka'anni, maka seakan-akan aku melihat arsy, kata Harithah. Seakan-akan bahkan saya melihat penduduk surga, mereka sedang bersenang-senang. Saya melihat penduduk neraka
Mereka sedang apa? Sedang dalam keadaan disiksa, sedang pada berteriak. Lalu kata Rasulullah apa? Engkau telah sampai, maka istiqomahlah. Nah, ini yang disebut dengan istilah maqam ihsan. Nah, orang yang pada maqam ini dia sholat tidak model seperti kita pengen buru-buru sholat tarawih setengah jam. Bahkan ada yang 7 menit. Oh, bagaimana itu sholat tarawih 10 kali salam 20 rakaat 7 menit lah, kagak bener itu mah. Setengah jam masih mending. Ya, memang tuntutan pasarnya begitu. Kalau kagak begitu bubar tarawih. Enggak apa-apa, berpahala insyaallah. Yang penting didatangkan syarat dan rukunnya. Memang rombongan kita begitu. Ya kalau kagak begitu bubar tarawih. Kelamaan dikit aja udah pada bubar, sisa 2 sof. Sisa 2 sof. Nah, tetapi kalau orang yang telah mencapai maqam ihsan, misalkan seperti Sayyiduna Ali dalam riwayat, beliau pada anggota badannya terkena panah, lalu beliau berpesan kepada orang lain bahwa nanti ketika dia sholat supaya ditarik itu anak panah itu. Dan ketika sholat kemudian ditarik, tetapi tanpa mengeluarkan darah yang banyak. Selesai sholat, selesai udah. Dan beliau tidak merasakan itu. Wah, itu namanya maqam apa udah? Maqam ihsan. Seperti itu. Kalau kita jangan kata anak panah. Nyamuk 1 biji aja grepesan. Nyamuk 1 biji grepesan gitu. Gangguin aja nih nyamuk gitu. Itu anak panah itu matanya itu jadi apa? Susah ngeluarinnya itu. Susah ngeluarinnya itu. Bagaimana ngeluarinnya itu? Bukan main itu. Seperti itu. Nah, jadi buah atau hasil daripada istiqomah di dalam al-iman wal Islam adalah terhasilkannya maqam ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai itu dah.